kelompok 2 kelas agama 2B. Saya Mahardika Mudal Falak. Saya Kalja Kolbi, dan ada satu anggota kelompok kami yang berhalangan hadir. Nah, di sini kami berada di Masjid Rahmat Kembang Kuning, Surabaya. salah satu masjid tertua yang ada di Surabaya. Mari kita simak video selanjutnya. Terlebih dahulu. Masjid Rahmat yang berlokasi di Jalan Kembang Kuning merupakan salah satu masjid tertua di kota Surabaya, Jawa Timur. Cikal bakal keberadaan masjid tersebut sudah ada sejak zaman Sunan Ampel. Sementara itu, bangunan masjid yang ada saat ini merupakan bangunan yang baru dibangun pada tahun 1967. Konon, Masjid Rahmat ditemukan secara tiba-tiba oleh seorang warga saat ia merambah hutan. Saat ditemukan, bangunan beralaskan batu bata yang ditata rapi. Letaknya lebih tinggi dari sekitar, serta di setiap sudut terdapat 4 tiang yang menyangga atap yang terbuat dari daun tebu. Masyarakat setempat pun menyebutnya sebagai Masjid Tiban. Namun setelah ditelusuri, diketahui fakta bahwa masjid tersebut didirikan oleh Sunan Ampel. Diceritakan bahwa Sunan Ampel mendapat hadiah sebidang tanah di daerah utara Surabaya yang disebut Ampel Denta dari Raja Majapahit, Prabu Brawijaya. Hadiah tersebut diberikan lantaran Prabu Jayawijaya menyukai budi baik Sunan Ampel. Tak hanya diberi sebidang tanah, Sunan Ampel juga didampingi abdi dalam keraton yang bernama Ki Wiro Saroyo. Dalam perjalanan menuju Ampel Denta, Sunan Ampel dan Ki Wiro Saroyo singgah di daerah Kembang Kuning. Di sana keduanya membangun tempat berteduh sekaligus tempat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah disusun batu bata membentuk lantai. Selanjutnya dipasang 4 buah tiang yang di atasnya diberi atap berupa daun tebu yang dijahit. Setelah beberapa lama tinggal di tempat tersebut, Sunan Ampel melanjutkan perjalanan ke daerah Ampel Denta untuk mengurus tanah pemberian Prabu Brawijaya. Sementara Ki Wiryo Saroyo yang berasal dari daerah Kembang Kuning memilih tinggal di sekitar tempat yang dibangun bersama Sunan Ampel. Sepeninggal Ki Wiryo Saroyo, bangunan tersebut tidak lagi terurus. Bahkan kawasan di sekitarnya kembali menjadi hutan lebat. Berselang ratusan tahun kemudian, tepatnya di masa penjajahan Belanda, ada seorang perambah hutan yang menemukan sisa-sisa bangunan peninggalan Sunan Ampel di Kembang Kuning tersebut. Selanjutnya, bangunan yang dilengkapi sumur dengan sumber air yang tidak pernah kering tersebut diperbaiki kembali dan dimanfaatkan menjadi surau. Cerita sejarah Masjid Rahmat memunculkan keyakinan bahwa tempat cikal bakal masjid tersebut memiliki keistimewaan. Siapapun yang berdoa di tempat tersebut diyakini akan terkabul. Pasalnya, Sunan Ampel memilih lokasi pendirian tempat bermunajat itu bukan tanpa sebab.
beliau diyakini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bangunan Masjid Rahmat yang sekarang berada di sebelah selatan bangunan awal, banyak jemaah yang meyakini bahwasannya serambi bagian utara Masjid Rahmat memiliki keistimewaan dibanding tempat yang lain. Sekian video tentang Masjid Rahmat Kembang Kuning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya?